Sejauh mata memandang, terlihat hamparan sawah dengan padi yang sudah menguning. Udara pegunungan yang sejuk banget. Inilah Desa Mapa, Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, sobat semua. Desa di barat Tanah Toraja ini dikelilingi pegunungan dan juga hutan. Sawah-sawah di perbukitan membentuk teras sering. Sebentar lagi, padi yang sudah mengunung ini akan dipanen. Tetapi harus berlomba dengan burung pipit yang juga ingin makan bulir-bulir padi kuning ini. Sehingga dibuat orang-orangan sawah dengan baju yang dikaitkan dengan tali yang bisa digerak-gerakkan serta bunyi-bunyian. Jadinya burung pipitnya takut dan lari deh. Penduduk di Desa Mapa ini tinggal di kampung-kampung kecil. Rumah tempat tinggalnya berbentuk panggung dari kayu dan di depannya ada alang atau lumbung padi, sobat-sobat semua. Alang atau lumbung padi khas Toraja ini dihiasi dengan berbagai motif ukiran Toraja. Alang ini banyak fungsinya sobat semua. Pertama, untuk menyimpan pare atau padi yang masih ada tangkainya dan juga bibit padi. Selain itu, tempat untuk duduk-duduk, ngobrol, ngerumpi, ataupun makan bersama. Serta bila ada upacara adat, tamu-tamu terhormat duduknya di alang ini. Ukiran kerbau atau dalam bahasa Torajanya tedong juga menjadi motif yang dijumpai di alang Toraja. Tedong adalah hewan yang paling bernilai tinggi di Toraja, sobat semua. Tedong adalah lambang kemakmuran, kesejahteraan, kehidupan bagi masyarakat Toraja. Terdapat juga ukiran babi, hewan terpenting kedua setelah tedong, sobat-sobat semua. Alang Toraja ini bentuknya lebih kecil dari tongkonan atau rumah Toraja. Terdiri atas atap, badan, dan juga kaki. Bangunan alang ditopang oleh 6 tiang bulat dari pohon palem yang bisa disebut juga banga. Alang yang modern yang baru sekarang ini dibuat, kebanyakan tiang-tiang penyangganya dari beton.
Permukaan tiang-tiang penyangga ini dibuat licin supaya tikus tidak bisa masuk. Bangunan alang ini punya satu ruangan yang dibatasi oleh dinding. Dan pada bagian dinding di depannya diberi pintu supaya bisa masuk untuk memasukkan dan mengeluarkan padi. Alang ini tidak punya tangga yang tetap. Jadi harus dipasang tangga sendiri untuk masuk ke dalam alang. Ada 4 warna ukiran Toraja, yaitu hitam, putih, merah, dan kuning. Warna hitam adalah warna dasar ukiran. Jadi, permukaan yang akan diukir dilapisi dulu dengan warna hitam. Hitam melambangkan kegelapan atau kematian. Putih melambangkan kesucian seperti warna tulang. Warna merah melambangkan kehidupan seperti warna darah. Warna kuning merupakan simbol anugerah atau kekuasaan Tuhan seperti warna sinar matahari. Bentuk atap alang mengikuti bentuk atap tongkonan. Menjulang ke atas pada bagian depan dan belakang seperti tanduk kerbau. Dan pada bagian depan, atas bangunan, terdapat ukiran ayam dan matahari, yang merupakan simbol kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara. Desa Mapa ini letaknya 40-50 km dari Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Akan tetapi, karena sebagian besar jalanannya itu cor-coran dari semen, satu jalur aja, banyak yang rusak dan berlubang-lubang, dan medannya juga sulit, harus naik turun gunung, kiri kanan jurang, sehingga waktu perjalanannya itu lebih dari 2 jam. Itu pun harus dengan supir yang ahli dan berpengalaman. Kondisi ini bahkan sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Hewan babi sangat bernilai penting bagi masyarakat Toraja. Harganya itu mahal dan selalu ada pada setiap pesta, syukuran, dan acara adat. Begitu juga di desa Mapa ini, sebagian besar keluarga itu beternak babi. Makanan untuk babi di Toraja berupa sayur-sayuran segar, seperti daun talas yang besar-besar ini, serta juga daun ubi jalar, dan dedak kulit ari padi maupun jagung halus. Cara membuat makanan babi yaitu sayuran segarnya itu dipotong-potong halus, kemudian dicampur dedak dan dimasak. Kandang babi di desa Mapa dan juga Toraja pada umumnya terbuat dari bambu. Dan jenis babinya yang berwarna hitam, yang lemaknya agak banyak, agak tebal. Ternak babi itu sangat menguntungkan karena berkembang dengan cepat. Satu induk babi itu bisa beranak 8-14 ekor dalam 1 tahun. Dan dalam setahun itu dia bisa beranak 2 kali. Masyarakat di Toraja punya kebiasaan minum kopi. Setiap pagi sebelum beraktivitas, minum kopi dulu.
Nikmat sekali loh menyeruput kopi di tengah udara yang dingin. Kopi juga selalu menjadi suguhan utama buat tamu yang berkunjung ke rumah dan juga ketika ada acara temuan, pesta, syukuran, maupun acara-acara adat. Warga desa Mappa juga menanam kopi di kebun sendiri, untuk konsumsi sendiri dan juga untuk dijual. Tanaman lain yang ditanam warga yaitu kakao untuk membuat coklat. Minuman lain khas Toraja yaitu tuak atau balok dalam bahasa Toraja, atau kalau di daerah Mappa disebut mayang. Minuman beralkohol ini diambil dari tandan buah pohon aren. Dan di desa Mappa ini ada banyak sekali pohon aren yang tinggi dan tumbuh liar. Karena pohonnya tinggi itu dan tumbuh di jurang, jadi untuk mengambil mayang, warga membuat tangga dan jalan dari bambu untuk mencapai tandan buah aren, sobat semua. Tandan buah arennya ini kemudian dipotong, akan keluar cairan yang ditampung di dalam bambu. Dan bambunya ini diganti 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Desa Mappa ini menjadi salah satu penghasil mayang terbesar di Kabupaten Tanah Toraja. Minuman mayang ini warnanya itu putih seperti susu. Nah, pas banget nih, hari ini ada acara syukuran keluarga. Dan disediakan makanan khas Toraja yaitu Pak Piong. Bambu-bambu besar ini nanti menjadi tempat memasak campuran daging babi dan juga sayur mayana atau bulu nangko. Pekerjaan menyembelih babi, memotong daging babi, dan memasak Pak Piong dikerjakan oleh para pria dengan bergotong royong. Umumnya, Pak Piong, potongan daging babinya itu kecil-kecil. Tetapi di desa Mappa ini punya keunikan tersendiri kawan, yaitu potongan daging babinya itu besar. Dan dibedakan bagian lemaknya dan juga bagian dagingnya. Daging babi yang sudah dipotong-potong kemudian dicampur dengan sedikit bumbu, yaitu garam, penyedap rasa, dan juga bawang, serta sayur bulu nangkonya. Kemudian dimasukkan ke dalam bambu sambil diketuk-ketuk supaya padat.
Bambu-bambu tersebut kemudian dipanggang di atas api, dan sesekali dibolak-balik bambunya supaya matang merata. Sementara para pria memasak bakpiyong, para wanita bergotong royong menyiapkan dan membungkus nasi. Satu porsi nasinya besar banget, dibungkus dengan daun pisang dan juga kertas minyak coklat. Banyak banget ya nasinya sobat semua. Selain itu, para wanita juga menyiapkan kue dalam wadah-wadah kecil seperti ini untuk menyambut para tamu yang akan datang. Nanti disuguhi juga dengan segelas kopi. Acara syukurannya sudah selesai, saatnya makan bersama. Setiap orang diberi satu bungkus besar nasi, serta 2 potong besar daging babi. Satunya lemak dan lainnya daging. Sayuran bulu nangkonya sudah dipisahkan dan ditaruh di piring. Porsi nasi dan dagingnya ini emang besar banget. Dan biasanya para tamu hanya makan sedikit saja dan sisanya untuk dibawa pulang ke rumah. Rasanya enak loh sobat-sobat semua. Terima kasih sudah menonton sobat-sobat semua. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Ciao.